Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan berbicara tentang tema utama kita adalah kolaboratif. Saya akan sapa satu-satu dulu pemateri kita hari ini. Ada Bu Selviana, Hadir. ada Bu Hildayanti, ada Wahyu DL, dan pembicara keempat adalah Agustan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Jadi pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang tema kolaboratif. Bagaimana kita ketahui bahwa kolaboratif adalah bekerja bersama secara sinergis. Jadi dititik beratkan pada kerjasama. Subtema yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah bagaimana penerapan nilai-nilai kolaboratif dalam organisasi pemerintahan. Kemudian apa saja yang menjadi faktor penghambat kolaboratif antar lembaga pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah apa saja yang mempengaruhi keberhasilan penerapan kolaboratif antar lembaga pemerintah. Baiklah, untuk saya sendiri adalah Saidong STP selaku moderator. Jadi untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama saya akan serahkan kepada Bu Selviana. Silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan membahas tentang nilai-nilai kolaboratif dalam konteks pemerintahan. Nilai-nilai kolaboratif itu ada 3, yaitu 1, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dan contoh penerapannya yaitu salah satunya, contoh penerapannya dalam organisasi pemerintahan salah satunya di BPP, yaitu memberi kesempatan kepada setiap desa atau instansi terkait tentang bagaimana sistem penyaluran pupuk yang baik dan benar agar dapat sampai ke semua anggota kelompok tani dan dapat digunakan untuk meningkatkan hasil panen demi kesejahteraan petani. Saya rasa cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu. Sangat jelas. Ada 3 tadi nilai, sehingga nilai ini butuh kita amalkan dan terapkan dalam menjalankan tugas. Baiklah, untuk menyerapi nilai-nilai itu tentu kita bagaimana melihat bahwa dalam penerapan kolaboratif itu ada saja faktor-faktor yang menjadi penghambatnya. Untuk itu saya persilakan Bu Hildayanti untuk menyampaikan materinya. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Ada beberapa faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah, yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Dalam hal pelaksanaan kolaborasi dengan pemerintah, jika konsep awal kerjasama tidak sesuai dengan kesepakatan, tidak sesuai kebutuhan real, tentunya akan terjadi penolakan kerjasama. Contoh penyelenggara pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar badan atau pemerintah seperti dari dinas provinsi ke dinas kabupaten. Ketika dinas Contoh ketika Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat
memberikan bantuan kedinasan, ke dinas pertanian, misalnya dengan syarat-syarat tertentu ketika akan mengeluarkan bantuan, namun instansi terkait tidak memerlukan bantuan dan tidak mematuhi syarat-syarat tersebut, maka akan terjadi penolakan. Badan atau pejabat pemerintah yang menolak untuk memberikan bantuan kedinasan kepada dinas atau pejabat pemerintah tersebut memberikan alasan penolakan tertulis karena tidak kejelasan ini, maka kolaboratif tidak tercapai. Selain itu, salah satu penghambat kolaborasi lainnya yaitu dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas. Banyak sekali undang-undang yang mengatur kerjasama dengan pemerintah, baik antara masyarakat, pelaku usaha, maupun dengan kolaborasi dengan pemerintah sendiri. Yang ketika peraturan perundang-undangan ini bisa dipahami, maka kolaborasi tidak akan mengalami hambatan. Ya, demikian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Hildayanti atas paparan materinya yang sangat lugas dan jelas. Ada beberapa di situ saya garis bawahi, yaitu mesti ada kejelasan, kemudian mesti ada hukum yang jelas. Baiklah, beranjaklah kita bagaimana sehingga kolaborasi antar lembaga pemerintah itu bisa berhasil. Untuk itu saya persilakan Bapak Wahyudi. Ya, jadi terima kasih. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antara lembaga pemerintah ada 3. Yang pertama ialah kepercayaan. Kepercayaan di sini menekankan kepada bagaimana antar lembaga saling percaya dalam melaksanakan tugas. Jadi, ketika antar lembaga saling percaya, maka akan merasa aman dengan keberhasilan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Dengan saling percaya juga akan lebih mudah menerima kekurangan dari lembaga lain. Yang kedua adalah pembagian kekuasaan. Bagaimana seorang pemimpin membagi tupoksi antara lembaga satu dengan lembaga yang lain, sehingga masing-masing lembaga mempunyai tugas yang jelas. Dengan catatan harus mengarah kepada tugas dan fungsi lembaga tersebut. Dan yang terakhir ialah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini yang paling terpenting, dikarenakan pemimpin harus mampu mempengaruhi, memotivasi, dan membuat lembaga lain berkontribusi dalam menjalankan tugas. Seorang pemimpin tidak selamanya terus mendengar, melainkan juga harus menjadi pendengar yang baik, sehingga masukan dari lembaga dapat didengar. Nah, dengan demikian, komitmen akan semakin kuat dengan adanya partisipasi yang aktif dari setiap lembaga. Ya, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Wahyudi. Tadi Bapak menjelaskan ada 3, yaitu kepercayaan, ada pembagian kekuasaan, ada gaya kepemimpinan. Ketiga hal ini mesti jelas. Dalam faktor-faktor yang lain akan disampaikan Bapak Agustan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menyambung tadi yang dijelaskan oleh Saudara Wahyudi tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antara lembaga pemerintah. Yang mau saya tambahkan tentang strategi manajemen. Maksudnya di sini ketika kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan instansi, sebelum melakukan kegiatan kita harus melakukan perencanaan terlebih dahulu. Setelah melakukan perencanaan, barulah kita masuk di pelaksanaan. Setelah melakukan pelaksanaan, kemudian kita harus mengevaluasi
agar kegiatan yang kita lakukan berjalan maksimal. Terus yang selanjutnya, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Maksudnya di sini formalisasi bisa kita katakan formal atau resmi. Maksudnya bagaimana kita ketika kita berkolaborasi atau bekerjasama antar instansi, bagaimana kita membuat kegiatan itu resmi agar ketika kita melakukan, kita mempunyai SOP agar ketika nanti kegiatan dijalankan ada patokan yang kita lakukan sehingga kita tidak sembarang melakukan kegiatan itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Agustin telah menyampaikan materi sambungan dari apa yang disampaikan Bu Yudi. Pembicaraan kita kali ini, beberapa kesimpulan yang dapat kami ambil. Yang pertama adalah perlunya kita sebagai ASN untuk menyerapi dan memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai kolaboratif dalam menjalankan tugas, sehingga tujuan bangsa kita, cita-cita rakyat akan bisa tercapai. Kemudian untuk tentunya menghindari faktor penghambat dari kolaborasi antar lembaga itu, yaitu adanya ketidakjelasan pemahaman dan ketidakjelasan hukum. Tentu jika kita melihat ataupun menyerapi dari faktor keberhasilan, tentu faktor penghambat ini akan dapat kita singkirkan, yaitu ketika ada kepercayaan, kemudian ada kesepahaman dalam pembagian kekuasaan yang jelas, kemudian kepemimpinannya jelas, dan bagaimana manajemen dan ini kolaboratif yang dilaksanakan itu dengan legal dan atau resmi. Sebelum saya menutup, saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu atas waktunya. Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan dan senantiasa sehat walafiat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.